Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Hamdani Rashid, NIM 19060108. Selanjutnya Zulhendra dengan NIM 19060065. Dan yang terakhir Novita Purbatamba dengan NIM 19060021. Baiklah, selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh Zulhendra. Kepada Saudara Zul, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni perdagangan jasa. Nah, dengan adanya globalisasi, lebih banyak layanan tenaga kerja telah memasuki pasar internasional. Selama 3 dekade terakhir, Amerika Serikat telah memiliki keunggulan komparatif dan dalam perdagangan jasa dan aset keuangan berdasarkan menurut dokumen pada tahun 1999. Kemudian perdagangan jasa itu berjumlah 25% atau sekitar 1,2 triliun dari total perdagangan dunia pada tahun 1999. Kemudian Bank Dunia memperkirakan bahwa liberalisasi jasa dapat memberikan pendapatan tambahan sebanyak 6 triliun dolar di negara berkembang pada tahun 2015, 4 kali lipat keuntungan. Kemudian materi kedua, debat Menkeu. Nah, Gregory Menkeu dari Harvard yang menjadi Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Amerika Serikat atau CIA pada tahun 2003 sebagai Ketua CIA. Pada masa ini, salah satu aspek dari peningkatan perdagangan jasa adalah meningkatnya penggunaan outsourcing lepas pantai, di mana perusahaan memindahkan fungsi industri jasa padat karya ke negara lain. Namun kekuatan ekonomi dasar di balik transaksi itu adalah sama. Nah, ketika suatu barang atau jasa diproduksi, ya, itu lebih murah di luar negeri, lebih masuk akal untuk mengimpornya daripada menyediakannya di dalam negeri. Namun sebagian besar politisi dari dua partai besar, Demokrat dan Republik, itu bersatu mengutuk pernyataan dari Menkeu. Selanjutnya materi yang ketiga, yakni hak kekayaan intelektual. Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia dalam hak paten, merek, dagang, dan hak cipta, bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual atau HK itu telah rentan terhadap kerugian pengembalian ekonomi dari hak dan pembajakan yang tak terlindungi. Dengan demikian, selama negosiasi WTO, Amerika Serikat juga telah mengambil kepemimpinan untuk menetapkan aturan internasional untuk menekan perlindungan penekan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Selanjutnya materi yang keempat, yakni nilai tukar mata uang asing. Nah, aturan untuk sistem moneter internasional saat ini mentolerir beberapa cara untuk menentukan nilai tukar. Sistem nilai tukar mengambang terkelola di dunia saat ini adalah hibrida dari 5 rezim nilai tukar. Yang pertama adalah flot tunggal mata uang internasional utama, seperti dolar Amerika Serikat, dolar Kanada, pound Inggris, yen Jepang, dan euro dari 12 anggota Uni Eropa. Kemudian yang kedua, pelampung mandiri, misalnya Australia, Rusia, Indonesia, India, Pakistan, Filipina, Kongo Kinshasa, dan Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian yang sering biasanya depresiasi mata uang menurut suatu indikator, misalnya Brazil, mata uang ke mata uang utama, seperti Cina, misalnya Malaysia, Maroko, dan Mesir, atau komposit mata uang, terutama pembukuan dalam rekening negara-negara anggota IMF yang digunakan sebagai mata uang internasional. Yang materi yang kelima, yakni overvaluasi mata uang domestik. Naira Nigeria, harga mata uang asing terhadap dolar Amerika Serikat adalah harga valuta asing. Nah, di pasar bebas, pertukaran ini laju ditentukan oleh perpotongan permintaan mata uang asing dan penawaran mata uang asing. Kemudian Bank Sentral Nigeria dapat menekankan harga valuta asing dengan menggunakan kontrol pertukaran untuk membatasi pembelian mata uang asing terhadap warganya untuk peralatan asing, bahan, barang konsumsi, dan perjalanan. Namun menilai terlalu tinggi mata uang domestik itu relatif terhadap mata uang asing dapat menghambat substitusi impor dan ekspor. Kemudian materi yang keenam, yakni menghindari bias terhadap ekspor.
Nah, nilai tukar pasar ini berarti bahwa rasio harga barang yang tidak diperdagangkan terhadap barang yang diperdagangkan itu meningkat, sehingga impor dan pesaing ekspor lebih murah dalam mata uang domestik. Kemudian beberapa pengecualian penting untuk nilai tukar rendah mendukung penyusuan nilai tukar sehingga mereka tidak mendiskriminasi ekspor. Yen di Jepang modern awal itu Meiji yang berkembang pesat pada tahun 1868 sampai 1912. Secara kronis itu terdepresiasi visa dolar AS yang berarti bahwa nilai tukar real hampir tidak berubah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Purbatamba. Kepada Novita, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketujuh, evaluasi mata uang domestik. Negara dengan nilai mata uang yang terlalu tinggi dapat memaksakan kewajiban dan biaya tambahan untuk pemasukan dan modal impor ketimbang bergantung pada kontrol pertukaran, lisensi, atau jumlah maksimal yang secara implisit mensubsidi potensi yang sukses. Menurunkan nilai mata uang domestik ke tingkat equilibrium dalam rangka untuk mengalokasi impor melalui pasar, mendorong impor pengganti, dan memprovokasikan ekspor mungkin lebih baik diberikan dengan rezim mata uang yang terlalu tinggi. Selain itu, depresiasi mata uang dalam negeri akan menambah banyak tenaga kerja. Produksi dan pekerja meningkatkan pilihan investasi dan mengurangi inflasi struktural, tetapi mungkin juga mengurangi upah nyata. Next. Selanjutnya nilai tukar real atau RR. RR adalah wakil yang baik untuk tingkat kompetisi negara di negara internasional. Peningkatan dalam perhitungannya merupakan penghargaan pertukaran yang nyata atau peningkatan dalam biaya domestik untuk menghasilkan barang-barang yang bisa di negara Latin, Asia, dan Afrika sangatlah kuat. Ketidaksejajaran yang meremehkan persaingan eksternal atau oleh ekspor yang terlalu tinggi dan alokasi sumber daya atau dengan mendistorsi harga domestik yang relatif terhadap internasional harga dan merugikan pasar keuangan domestik dengan meningkatkan ketidakpastian dan mendorong spekulasi terhadap mata uang domestik. Menghitung nilai tukar yang sesungguhnya efektif dengan membebani indeks nilai tukar yang sesungguhnya dari setiap mitra perdagangan karena pentingnya dalam perdagangan total. Berat di setiap negara ditentukan dengan membagi nilai perdagangan impor plus ekspor dari negara itu dengan negara asal melalui total perdagangan impor plus ekspor dari negara asal. Materi yang ke-9, tingkat tukar berganda. Depresiasi mata uang dapat memiliki daya jangka pendek, terutama dalam ekonomi yang disesuaikan secara perlahan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008 akan mencapai angka 6,3% atau lebih tinggi dari perkiraan suku bunga deposito. Masalah transisi ini telah menyebabkan beberapa ekonom untuk suggest nilai pertukaran ganda. Dengan yang pertama, tingkat pasar dekat digunakan untuk mengurangi kontrol, memacu ekspor dan impor pengganti, dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua, mungkin tarif lama yang terlalu tinggi menilai mata uang domestik ditetapkan untuk mengurangi tekanan inflasi jangka pendek dari barang asing yang tidak elastis seperti makanan, industri, dan barang modal atau domestik. Selanjutnya, pada tahun 1983, dalam menanggapi CD yang terlalu tinggi, dana mendapat nilai tanda atau dengan biaya tambahan untuk impor yang tidak penting dan bonus bagi eksportivitas, sementara juga meningkatkan harga pertanian, menghapus harga distorsi pada minyak dan barang-barang lainnya, dan mengurangi biaya defisit. Dan pada tahun 1984, inflasi turun dan pertumbuhan dipercepat. Meskipun ada protes dari serikat buruh tentang dampaknya terhadap harga barang-barang yang sebelumnya dikonsumsi, Ghana memperlebar jarak antara dua nilai tukar pada tahun 1985 dan 1986. Langkah ini meningkatkan keseimbangan barang. Selanjutnya, penjelasannya dapat kita lihat di Nafziger
1988A. Materi yang ke-10, penyesuaian nilai tukar dan harga lainnya. Tingkat pertukaran yang membersihkan pasar mungkin tidak memberikan cukup sinyal untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jika harga domestik barang dan jasa, upah, serta suku bunga dan harga lainnya tidak fleksibel. Teori dari The Best kedua menyatakan bahwa jika kebijakan ekonomi tidak dapat memenuhi semua kondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan kesejahteraan, maka memuaskan satu atau beberapa kondisi mungkin tidak meningkatkan kesejahteraan. Materi yang ke-11, The Impossible Trinity. Frost pada tahun 1979 sampai dengan 1999. Atau IMS yang bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil, mobilitas modal bebas, dan kontrol nasional atas kebijakan moneter di antara anggota berlabel Suatu Trinitas Mustahil oleh OECD Economist. Dibaca selanjutnya dalam Helmut Reisen tahun 1993. Dan pada tahun 1992, Uni Eropa mengadopsi Pakta Stability dan Pertumbuhan Perjanjian Maastricht dalam negara Belanda. Perjanjian ini menetapkan defisit dari 3% PDB untuk setiap anggota penting untuk mempertahankan kredibilitas euro. Portugal dipaksa oleh anggota Eurobloc untuk memangkas pengeluaran publik pada tahun 2001. Akan tetapi pada tahun 2003, dua anggota blok yang paling berpengaruh, Jerman dan Prancis, tidak dikenai denda dan sanksi untuk menjalankan defisit anggaran yang berlebih, menandakan kematian Maastricht. Materi yang ke-12, krisis mata uang. Banyak krisis keuangan akibat dari krisis mata uang, seringkali akibat perubahan tingkat tinggi, sering berjalannya waktu, berkontribusi pada mata uang domestik yang terhadap negara secara internasional, dan menyebabkan defisit anggaran saat ini yang sangat kronis. Dalam manual Montaigne dan Vladimir Popov pada tahun 1999, membedakan antara krisis mata uang Rusia pada tahun 1998 yang diakibatkan tahun 1997 yang menolak borrowing yang berlebihan di sektor swasta ketimbang hilangnya kepercayaan diri dengan meminjamkan kemampuan peminjam untuk melunasi utang. Lalu Howevers mengatakan diagnosis adalah bahwa mata uang dalam negeri telah ditetapkan pada nominal nilai tukar yang konstan, dan hal ini menyebabkan apresiasi mata uang dan defisit currency yang tinggi. Sebelum krisis keuangan mereka seperti negara Asia, Rusia, Meksiko, yang krisis pada tahun 1994, dan Argentina yang krisis 2001, memiliki mata uang yang terlalu tinggi. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang ke-13 yaitu mengembang terkendali plus. Materi ini akan saya sampaikan dengan saya sendiri. Mengembang terkendali plus. Pandangannya bahwa pasar lunar tidak terlanjutkan didasarkan pada survei IMF terhadap nilai tukar pasar ke facto, meskipun kemungkinan besar pasar untuk mencukup negara-negara yang hadir di salah satu solusi sudut tetap gagal. Plus singkatan dari inflasi, menargetkan dan langkah-langkah untuk mengurangi potensi miscocokan. Rezim ini menggabungkan yang terbaik dari yang menggabungkan kemandirian moneter dan ketahanan terhadap guncangan eksternal yang besar, tetapi juga menyediakan jangkar nominal untuk mencegah depresiasi, kalkulasi, dan inflasi, dan membatasi pergerakan nilai tukar untuk mengatasi LDC. Selanjutnya, integrasi regional. Pengaturan perdagangan preferensial yang diilustrasikan oleh daerah perdagangan preferensial untuk negara-negara Afrika bagian timur dan selatan, yang diluncurkan pada tahun 1982, menyediakan tarif yang lebih rendah dan menghalang perdagangan lainnya di antara negara-negara anggota daripada antara anggota dan non-anggota. Sebuah perdagangan bebas
ARCA atau disingkat dari FTA, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang ditandatangani pada tahun 1993 di antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, menghilangkan hambatan dagang di antara para anggota. Tetapi setiap negara mempertahankan hambatan sendiri terhadap non-anggota. NAFTA menyediakan perdagangan bebas barang dan sebagian besar jasa, dan pergerakan modal bebas di sebagian besar sektor, tetapi tidak migrasi buruh bebas. Uang NSB. 10 tahun masa jabatan EU, para anggota tidak memiliki lembaga perbankan dan instansi makro dan memegang dana dalam dolar Amerika Serikat, menyebabkan anggota-anggota kehilangan mata uang. Polak akan sebanyak setengah dolar. Selain itu, ketika pasar modal Eurozone berkembang, Eropa akan meminjamkan lebih banyak kepada LDC, tentu dan pola perdagangan juga. Selanjutnya, promosi dari belajar manajemen dan teknologi. Bagi negara-negara seperti Malaysia, Thailand, India, dan Amerika Latin, kemungkinan besar akan menjadi substansial. Dari pembelajaran yang dinamis ini dapat datang karena terbuka bagi perdagangan internasional. Mengimpor dari ekonomi maju teknologi, meningkatkan efisiensial industri LDC, membatasi modal asing dengan menuntut kepemilikan mayoritas lokal, revisasi sektor-sektor lain sepenuhnya untuk usaha lokal, dan membatasi pemugaran laba modal asing dan pendapatan pegawai asing dapat mencegah investasi dan usaha di luar negeri. Pasar gelap untuk formulir pertukaran luar negeri sebagai tanggapan terhadap pembatasan perdagangan dan kontrol pada transaksi mata uang. Pasar gelap yang berkaitan dengan pasar resmi untuk pertukaran luar negeri adalah 310% di Nigeria, 72% di Ekuador, 6% di Meksiko, dan 6% di Maroko, 3% di Malaysia. Illegal trade supply yang mengarah pada pembentukan pasar gelap jika bank sentral dengan harga resmi dan pertukaran luar negeri. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.